Pemirsa Berita Satu, apa kabar? Hey, welcome back di She Magazine, Sharing and Empowering, sebuah program persembahan VOA yang bertujuan elevating, mengangkat suara-suara perempuan. Bersama saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa? Tanggal 29 Mei ini sebenarnya adalah Hari Internasional untuk Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Nah, di kesempatan ini sebenarnya saya ingin ngasih shout out untuk para tentara perempuan Indonesia yang bertugas. Waduh, mereka nih memang menjadi kebanggaan Indonesia ya. Mereka bertugas di Lebanon, di Afrika, dan negara-negara rawan lainnya. Female Blue Helmets ini berperan besar dalam menjaga perdamaian dunia, mempromosikan HAM, serta memberdayakan masyarakat di sekitarnya, terutama perempuan dan juga anak-anak. Dan penjaga perdamaian perempuan dari Indonesia ini perannya sangat diperhitungkan sekali di kancah dunia. Bangga sekali, dan kita banyak sekali liputan tentang perempuan berprestasi, dan di News Flash ini kita juga mengangkat perempuan-perempuan yang mendobrak stereotipe di mancanegara. Taylor Swift menjadi perempuan pertama yang menerima penghargaan Icon Global Brit di Inggris. Pemenang 11 Grammy ini telah menjual lebih dari 114 juta album di seluruh dunia. 7 albumnya pernah jadi nomor 1 di Inggris. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dan aktivis HAM Nadia Murad meresmikan perguruan tinggi perempuan, perdamaian, dan keamanan di Jerman. Murad mengatakan perdamaian lebih langgeng bila perempuan dilibatkan. Pesepeda Belanda Laura Smulders mencetak rekor tercepat Piala Dunia BMX Supercross ke-20 di Italia. Ia mengalahkan Zoe Claessens dari Swiss yang jadi juara kedua dan Natalie Alfredmova dari Rusia yang jadi juara ketiga. She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, di episode ini kita akan sharing banyak nih tentang perempuan yang mendalami produksi fashion, industri garment, ataupun sekedar hobi merajut. Nah, seperti perempuan asal Bandung ini nih yang bernama Vera Fuad. Dulunya dia tuh hobi merajut di Bandung, dan kemudian setelah pindah ke Amerika Serikat mulai menekuninya lagi setelah anak-anaknya tumbuh dewasa. Topi-topi yang dirajut ini lucu-lucu banget, disumbangkan kepada anak-anak penderita kanker, pengungsi, korban perang, dan nggak hanya di Sacramento, dia juga menyumbangkannya sampai ke Rumania dan juga Ukraina. Untuk membuat topinya itu cepat sekali, setengah jam selesai. Nah, yang lama itu buat matanya, buat mulutnya, kalau umpamanya buat minion, matanya yang gede itu bisa mungkin 1,5 jam untuk satu head. Yang lama itu ya menjahit menik-meniknya itu loh. Topi-topi dengan warna ceria dan motif karikatur lucu yang dirajut Vera Fuad, diaspora Indonesia di Sacramento, California ini ternyata mampu mendatangkan kebahagiaan. Bagi anak-anak kurang beruntung di Rumania, topi ini memberi kehangatan dan cinta, seperti dijelaskan Stephanie Vogel dari Firm Foundation, yayasan yang misinya mengubah kehidupan anak-anak miskin melalui pendidikan. If it's minions, butterflies, flowers, or a bear hat, the kids love them. Winters in Romania can be crucial and cold, but it's so awesome for these kids to walk around with a minion hat. Menurut John Musgrove, seorang guru di Kiev, Ukraina, karya sederhana ini juga memberi dampak luar biasa bagi anak-anak korban perang yang juga memperoleh topi rajut buatan Vera. So these hats, the children were extremely excited to get these hats. They'd never seen such a hat before. It brought smiles to their faces a mile wide, and the parents were also extremely happy. They were happy just to realize someone remembered them, someone cares, and took the time to hand-make gifts, a very practical gifts. Vera yang sudah mulai merajut sejak kecil sewaktu tinggal di Bandung, mulai menekuni kembali hobi ini setelah anak-anaknya dewasa. Awalnya ia menyumbangkan topi karyanya ini ke Rumah Sakit Anak-anak UC Davis bagian penyakit kanker. Nah, mulainya itu mungkin 7 tahun yang lalu ada teman kita, family Indonesia juga, yang anaknya kena cancer dan di hospitalized di Stanford Hospital at that time.
Jadi tiap kali saya jenguk itu, saya tuh ngelihat anak-anak yang kena cancer ya. Kayaknya tuh kasihan gitu ya, nggak botak gitu ya, nggak ada rambut gitu. Ia juga menyumbangkan topi rajutannya ke anak-anak pengungsi di Sacramento. That's the least that I can do to make them happy gitu. Cuma kasih simple hats yang lucu aja mereka udah happy, ya kan? It's just act of kindness. Yang itu aja yang it just make my day. Sebagai satu-satunya penyumbang topi rajut di Sacramento, Vera lantas mencetuskan ide untuk membuat sebuah klub rajut bersama sejumlah diaspora Indonesia. Salah satunya Felicia Sentosa yang tertarik untuk merajut topi setelah melihat hasil karya Vera di media sosial. Karena itu kita rame-rame membuat beanies sebanyak mungkin untuk dikirim ke Ukraine. I wish there's more people yang help out gitu, karena demand-nya tuh banyak sekali ya. Vera sekarang juga membuat topi untuk para tunawisma yang jumlahnya cukup banyak di Sacramento. Dari Washington DC, Nia Iman Santoso, VOA. Vera berharap agar pandemi ini segera berlalu supaya dia bisa mengadakan kelas merajut lagi, bisa menjalin silaturahmi dan menyebarkan kebaikan. Katanya dia bilang saya suruh ikut ngerajut biar mengatasi stres. Bener gak sih itu? Mungkin Boleh bisa dicoba. dicoba ya kayaknya. Pemirsa She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Sama seperti di Indonesia, di sini di Amerika juga ada daerah perkotaan yang banyak di negara bagian seperti di DC ataupun juga di New York memang. Nah, kalau misalnya kita mencari pedesaan, kita bisa ke Minnesota. Di sana ada banyak pertanian, kebun, bahkan binatang-binatang peternakan banyak di daerah negara bagian itu. Nah, bicara soal Minnesota, kita akan ketemu nih sama perempuan yang udah lama banget ya tinggal di Minnesota, terus dia juga pindah-pindah nih mengikuti pekerjaan suaminya, dan akhirnya ketika pindah ke Washington DC, dia mulai menekuni lagi nih menjadi seorang pengrajin produk wool karena didorong oleh nostalgia masa kecil dan juga kecintaannya pada hewan ternak. Kita lihat informasinya. This one is Zeus. 5 tahun lalu, Rebecca Brower memutuskan berternak setelah membeli biri-biri pertamanya. Kini, sudah 20 ekor. I grew up in the Midwest on a farm, and I was the youngest, so there were always animals that there were orphans and needed special care and nurturing, and I was really the one that did that. Walau selalu kangen pedesaan, nyatanya kehidupan dewasa Rebecca sama sekali berbeda karena ikut suaminya berkeliling saat Dinas Angkatan Laut, lalu berkarir di bidang teknologi informasi. Hingga akhirnya mereka memutuskan menetap di Loudoun County, Virginia. Loudoun County is kind of a special place in that it's a blend of IT infrastructure and services, but also really pastoral and idyllic landscapes like you see around here. Keluarga Brower membeli tanah 4 hektar dengan sebuah rumah abad ke-18 yang sangat bobrok. Mereka membangunnya kembali dan sebuah istal untuk kuda jenis Friesland yang juga favorit Ratu Elizabeth dari Inggris. Lalu mereka membangun kandang untuk biri-biri Gotlandia yang rupanya menginspirasi karir bagi Rebecca. Di studio hasil renovasinya, ia membuat kerajinan tangan dari wool. I had gone to the Maryland Sheep and Wool Festival. One of the first years we were here, and I bought a raffle ticket and actually won that spinning wheel. So from there, the fiber journey started. Mulai dari pakaian seperti shawl, dress, topi, dan sarung tangan, hingga tatakan piring, sarung bantal, hiasan dinding, bahkan karpet. Menurut Rebecca, wool yang dihasilkan biri-birinya berkualitas tinggi, memungkinkannya lebih kreatif. Bulu domba Gotlandia panjang, halus, dan lembut, dengan aneka warna kelabu, hitam, keperakan, hingga putih. It's great for felting, it's great for spinning, it's great for weaving, it's great for knitting and crochet, all the different things.
Kini, Rebecca bukan hanya berprofesi sebagai peternak dan pengrajin, tapi juga pengusaha sukses. Kreasinya dijual di berbagai pasar lokal, juga di studionya dan secara daring. Dari Purcellville, Virginia, VOA. Kalau bahan wool kayak gitu paling enak sih dipakai di Amerika Serikat pas musim dingin ya, supaya hangat. Nah pemirsa, memang cara berpakaian di Amerika ini sangat ditentukan sekali oleh musim. Kalau musim dingin biasanya pakaiannya berlayers, terus gelap kayak gini, warna hitam. Kemudian kalau musim spring and summer biasanya bahan yang ringan, udah gitu warnanya cerah-cerah. Tapi sekarang nggak cuma musim aja yang menentukan, tapi keluar rumah apa enggak, ya kan? Nah iya, pandemi ternyata menjadi pengaruh juga untuk tren busana. Nah, banyak kantor-kantor meniadakan yang namanya standar baju formal sekarang. Apalagi mereka kerja di rumah dan baju-bajunya mulai berubah. Ternyata harus adaptasi dengan situasi. Ada perbedaan antara harus meeting secara di kantor ataupun juga ternyata banyak meetingnya melalui Zoom. Seperti apa sih perubahan-perubahan tren busana ini? Kita lihat liputan berikut. Setelan jas dan kemeja formal tak lagi banyak dibeli, setidaknya menurut seorang personal shopper atau asisten jasa pembelian di toko serba ada eksklusif Bergdorf Goodman di New York. They're looking for comfort and wear joggers and cashmeres or like knits and whatever, and then they're now looking for escape. Somehow they want to escape from like what's happening in a sense, yeah. Sebagian besar pelanggan Andrew Sung bekerja dari rumah, jadi tak perlu terlalu formal, meski harus semi-formal bila bertemu virtual dengan rekan kerja lewat aplikasi video. Fundamentally, we want to get in touch with, connect with other human being. Then we're in like a Zoom or we're in a home alone. There's very isolated situation. So I think that's the biggest challenge for fashion now, like how we're gonna connect and wear things and express themselves with other human beings. Bila pun target vaksinasi tercapai dan orang mulai kembali ke kantor, psikolog busana Don Karen berpendapat pandemi telah mengubah tren fashion. The pandemic has drastically changed our sartorial choices. Right now, the pandemic has evolved our fashion choices. Now we are getting dressed from the waist up. We now can't leave home, and so we're wearing the same outfits every day. Tren ini sebelumnya telah ada di pusat teknologi di San Francisco, negara bagian California, yang begitu kompetitifnya sehingga telah lama membolehkan kerja dari rumah. I do believe that the pandemic accelerated the casual wear or the Silicon Valley chic attire. It was coming from California all the way to New York eventually. But now that we're in the pandemic, it has increased it or accelerated it. Apakah tren ini berlanjut begitu semua bisa kembali ke kantor? Masih menjadi tanda tanya. We actually got dressed for others, for external reasons, the weather, your boss, what's mandated. But now, because we've had this peculiar situation, this pandemic, our relationship with fashion will cause us to think about ourselves, why we are wearing something, dressing for our mood, and the workplace will be allowing that to happen. Di banyak tempat kerja di Amerika Serikat telah lama ada yang disebut sebagai Casual Fridays, yaitu khusus untuk hari Jumat, para pegawai dibebaskan untuk mengenakan pakaian yang mungkin lebih santai dari biasanya. Tapi apakah kebijakan Casual Friday akan diperluas ke hari-hari kerja lainnya? Ini masih menjadi tanda tanya dan tentunya tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, menarik sekali. Saya nggak mau jujur loh, sebenarnya di bawah jas ini ada apa, saya nggak akan kasih lihat. Tahu aja sendiri deh. Pokoknya selama kamera ini nggak zoom out, kita berdua aman ya, tenang. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di She Magazine, sharing and empowering. Anda
masih menyaksikan VOA She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, di masa pandemi ini kita memang dituntut untuk serba kreatif ya kan, supaya bisa tetap produktif juga, supaya dapur tetap ngebul gitu istilahnya ya kan, tetap dapat penghasilan. Ini juga yang dilakukan oleh sebuah pabrik baju renang di Virginia yang kemudian melakukan alih produksi ke APD dan juga masker. Nah, dia juga tidak hanya sibuk memenuhi permintaan untuk baju pelindung diri ini, tapi juga bekerja sama dengan organisasi nirlaba untuk membantu rumah sakit, klinik, bahkan nakes di seluruh Amerika. Sejak April 2020, pabrik baju renang eksklusif ini mengubah produksinya menjadi membuat masker dan APD. Saat COVID-19 merebak, penjualan swimwear merek Karla Kaledo anjlok 75%. We knew we needed to start to do something different to keep ourselves in business. We were forced to halt our swimwear production, and at that time, we also noticed that the hospitals and the doctors and nurses were in dire need of PPE. Sebagian masker pakai ulang buatan mereka dilengkapi tembaga partikel nano yang berfungsi sebagai antibakteri. Khasiatnya bisa bertahan hingga 30 kali cuci. Realized that the processes of making a mask were very similar to making a swimsuit. A lot of the techniques and the components were complementary. Sejauh ini merek Karla Kaledo telah memproduksi lebih dari 15.000 APD dan 22.000 masker dengan tembaga. Pelapis tahan air khusus memungkinkan fungsi antibakteri bertahan walau masker dicuci berulang kali. There were so many things to take into consideration with the pandemic. I mean, we had to rearrange machinery for social distancing. There were, all the CDC guidelines that we needed to follow. Berkat jerih payah ini mereka bisa mempertahankan bisnis dan membantu yang lain. A portion of our mask sales are donated to Fashion Girls for Humanity. And then of course we have the gown initiative that we continue to work on. Organisasi nirlaba Fashion Girls for Humanity dibentuk 2011 pasca gempa bumi di Fukushima, Jepang. 10 tahun setelah terbentuk, misinya kini menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan dan layanan darurat. Di masa pandemi, mereka memusatkan perhatian membantu nakes. We decided to raise money so that we could pay the factory workers and then donate the gowns to the most needed hospitals and medical institutions. This is how we came to, working with Karla Kaledo. Menurut Karla, pabriknya akan terus menyumbang untuk misi kemanusiaan dan tetap memproduksi APD selama dibutuhkan. Dari Vienna, Virginia, VOA. Mengapresiasi nakes di masa pandemi ini juga dilakukan oleh seorang perempuan yang juga berprofesi sebagai ilustrator dan juga seorang fashion designer, yaitu Rebecca Moses. Ya pemirsa, dia ini memanfaatkan waktunya di rumah ya untuk membuat semacam lukisan atau karya seni mengenai kehidupan karantina followersnya di Instagram. Dan ini akhirnya menginspirasinya untuk membuat serial khusus yang dipersembahkan bagi para nakes di Rumah Sakit Mount Sinai, New York. These are some of the work. This is, let's say, the beginning of COVID. Kotak ini penuh berisi sejarah pandemi COVID-19 di kota New York. Berisi lukisan apa saja yang dilakukan warga selama karantina diberlakukan. The girl has the popcorn, a bottle of wine, breaking news constantly on television. She's sitting there in her pajamas, just glued to the television. Rebecca Moses adalah ilustrator dan penulis fashion terkenal. Pandemi merusak hampir semua rencananya selama 2020, seperti halnya yang dialami jutaan orang di seluruh dunia. Dengan segala keterbatasan, Rebecca menggunakan alat gambar dan tulisnya, serta humor untuk terus berkarya. This was a girl from the back doing her Zooms. This one adopted a fostered a dog. This one read her way through the COVID. There were so many.
Mereka adalah pengikut Instagram Rebecca dari seluruh dunia yang mengirim foto dan kisah pandemi untuk diabadikan dalam ilustrasi. Ratusan perempuan dari seluruh dunia dari umur 4 hingga 100 tahun. This is Linda Valentino. This is the nurse. Lukisan inilah yang mengawali saga potret Rebecca Moses tentang para perawat rumah sakit Mount Sinai, New York. Rebecca painted 46 nurses in the Mount Sinai Health System, so each of our system hospitals, which is, to my knowledge, never been done. Linda satu-satunya perawat yang dilukis sedang memakai seragam kerja. Yang lain memakai baju warna cerah. When all the portraits were finished and they were in their permanent home, they would be like a tapestry, of these remarkable women from all different ethnicities and backgrounds, all with different specialities. Rebecca memberikan semua lukisan itu ke Mount Sinai Hospital, memberi rumah sakit ini warna dan secercah harapan akan hidup setelah pandemi usai. Dari kota New York, VOA. Lewat IG-nya, Rebecca Moses juga mengumumkan baru saja meluncurkan sebuah serial baru yaitu The Fashionable Kind yang dipersembahkan bagi para perempuan kuat katanya. Para perempuan yang meskipun dihujani berbagai cobaan selama 16 bulan belakangan tetap tidak kehilangan suaranya. Penuh inspirasi. Nah, demikian She Magazine kali ini. Cerita-ceritanya sangat menarik sekali dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan saatnya buat kita untuk berpisah. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi, pemirsa yang masih siaran dari rumah saya di negara bagian Maryland. Kita akan ketemu lagi minggu depan tentunya hanya di She Magazine, Sharing and Empowering, hanya di Berita 1. Sampai jumpa.